Ada sebuah tempat di bumi di mana Anda dapat bertemu Sinterklas sungguhan, menyaksikan aurora menari di atas kepala Anda, dan berkeringat di sauna yang membara, hanya untuk melompat ke danau yang membeku beberapa saat kemudian. Ini bukan dongeng. Ini adalah Lapland, tanah tempat kenyataan dan legenda menyatu menjadi satu. Mengapa beberapa orang menyimpan jenazah orang yang mereka cintai di garasi sepanjang musim dingin? Mengapa ada hampir banyak sauna seperti jumlah orang? Dan apa yang membuat wilayah Arktik yang terpencil ini menjadi jantung Natal? Biarkan jelajahi dunia membawa Anda ke sana. Desa Sinterklas, jantung Natal di Arktik. Di jantung Lapland, tepat di atas lingkaran Arktik, terletak salah satu tempat paling mempesona di bumi. Desa Sinterklas di Rovaniemi, Finlandia. Desa ajaib ini menarik ribuan pengunjung setiap tahun dari seluruh dunia. Semuanya tertarik oleh kesempatan untuk melangkah ke dalam apa yang terasa seperti dongeng Natal di kehidupan nyata. Apakah Anda seorang anak kecil atau hanya seorang anak kecil di hati? Negeri ajaib bersalju ini menghidupkan impian liburan. Di tengah desa terdapat kantor resmi Sinterklas, tempat pengunjung dapat bertemu langsung dengan Sinterklas. Pengalaman ini imersif dan menawan. Interior kayu, lampu hangat, perapian yang berderak, dan gemerincing lonceng Natal yang tak salah lagi menciptakan suasana yang tak terlupakan. Anak-anak berbaris untuk berbagi harapan mereka, sementara orang tua menikmati nostalgia melihat Sinterklas dalam suasana yang sangat sempurna. Beberapa langkah jauhnya adalah kantor pos utama Sinterklas, pusat pos yang berfungsi penuh yang menerima ratusan ribu surat dari anak-anak di seluruh dunia setiap tahun. Di sini, pengunjung dapat mengirimkan ucapan liburan mereka sendiri, masing-masing dicap dengan cap pos lingkaran Arktik eksklusif. Banyak yang bahkan menjadwalkan surat untuk dikirim pada Natal berikutnya, menjaga semangat tetap hidup sepanjang tahun. Di luar, kereta luncur rusa meluncur melalui hutan bersalju, dan pengunjung dapat menjelajahi pasar Natal yang menawan, yang menjual kerajinan tangan, makanan lezat Lapland, dan coklat panas untuk menghangatkan jiwa. Dengan salju yang menutupi atap dan aurora yang menari di atas kepala. Orang Sami, nomad Arktik dengan warisan spiritual yang kaya. Jauh melampaui mitos dan dongeng, keajaiban sejati Lapland terletak pada masyarakatnya, terutama Sami, satu-satunya masyarakat adat yang diakui secara resmi di Uni Eropa. Suku Sami sering disebut sebagai nomad Arktik karena tradisi penggembalaan rusa kutub dan migrasi musiman mereka yang telah berusia berabad-abad di tundra beku di Norwegia Utara, Swedia, Finlandia, dan sebagian Rusia. Budaya mereka sangat spiritual dan terkait erat dengan alam. Rusa kutub misalnya, bukan hanya hewan, mereka adalah inti dari kehidupan Sami, menyediakan transportasi, pakaian, makanan, dan pendapatan. Banyak keluarga Sami masih mengelola kawanan ternak dan karavan kereta luncur tradisional yang ditarik oleh rusa kutub tetap menjadi pemandangan umum di daerah terpencil. Gambaran ini bahkan telah menginspirasi kisah kereta luncur terbang Santa, memadukan cerita rakyat dengan warisan adat. Spiritualitas terjalin dalam kehidupan sehari-hari. Suku Sami pernah mempraktikkan perdukunan dengan drum sakral yang digunakan untuk memasuki keadaan trans dan berkomunikasi dengan roh-roh tanah. Rambut juga memiliki kekuatan simbolis. Di banyak desa, wanita yang sudah menikah menutupi rambut mereka dengan syal atau topi. Bukan hanya karena kesopanan, tetapi karena diyakini rambut membawa energi yang dapat menarik perhatian orang lain atau memengaruhi semangat mereka. Keramah tamahan di antara suku Sami sangat legendaris. Secara historis, itu bahkan termasuk kebiasaan kontroversial menawarkan tamu persahabatan istri seseorang. Tradisi yang hampir punah saat ini, tetapi pernah berakar pada nilai-nilai komunal dan kepercayaan yang mendalam. Bahkan sekarang,
pengunjung ke wilayah Sami sering disambut dengan hangat, diundang ke rumah, dan ditawari makanan, cerita, dan koneksi. Meskipun pengaruh modern telah mencapai Sami, banyak yang terus melestarikan bahasa, pakaian, dan ritual mereka. Cahaya utara, pertunjukan cahaya paling ajaib dari alam. Di antara banyak keajaiban yang membuat Lapland luar biasa, beberapa di antaranya sangat menakjubkan seperti aurora borealis atau cahaya utara. Fenomena alam yang menakjubkan ini melukis langit malam dengan garis-garis hijau, merah muda, dan ungu, seolah-olah langit itu sendiri sedang menari dalam perayaan. Lapland, berkat garis lintang tinggi dan polusi cahaya minimal, adalah salah satu tempat terbaik di bumi untuk menyaksikan tontonan ajaib ini. Waktu terbaik untuk melihat aurora adalah selama malam-malam musim dingin yang panjang dan gelap, terutama antara bulan September dan Maret, ketika langit tetap gelap gulita selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Di kedalaman malam kutub, sekitar bulan Desember dan Januari, matahari tidak terbit sama sekali selama berminggu-minggu. Meskipun ini mungkin terdengar menyedihkan, itu menciptakan kanvas yang sempurna bagi cahaya utara untuk mempesona. Menyaksikan mereka berkilauan di atas hutan beku atau memantul dari danau yang tertutup salju terasa seperti melangkah ke dalam mimpi. Banyak pelancong berduyun-duyun ke tempat-tempat seperti Abisko di Swedia atau Taman Nasional Urho Kekkonen di Finlandia, yang menawarkan titik pandang yang sangat baik. Beberapa hotel bahkan memiliki iglo kaca atau kabin dengan atap menghadap langit, memungkinkan para tamu tertidur di bawah langit yang bercahaya tanpa meninggalkan tempat tidur mereka. Lebih dari sekadar daya tarik wisata, aurora memiliki makna budaya yang mendalam. Bagi orang Sami, cahaya ini dianggap suci, roh leluhur, atau energi celestial dari alam. Keheningan sering diperhatikan saat menonton mereka, karena menghormati kekuatan spiritual mereka. Apakah Anda mengejar mereka, melintasi ladang es, atau menonton dengan tenang dari kabin yang hangat? Cahaya utara di Lapland bukan hanya pemandangan. Budaya sauna, api, es, dan jiwa utara. Di Laplandia, sauna bukan hanya sekadar tradisi, ini adalah cara hidup. Dengan hampir sebanyak sauna seperti jumlah orang, ritual beruap ini tertanam dalam budaya Finlandia, Swedia, dan wilayah utara Norwegia dan Rusia. Bahkan, bagi banyak penduduk setempat, hidup tanpa sauna tidak terpikirkan. Disinilah orang-orang bersantai, menyembuhkan diri, terhubung, dan menghangatkan tubuh mereka setelah menghadapi lingkungan Arktik yang keras dan di bawah 0 derajat. Hampir setiap rumah memiliki sauna sendiri, bahkan di kabin terpencil atau desa kecil. Penduduk setempat mungkin menggunakannya setiap hari, dan tidak jarang menemukan sauna umum di sekolah, kantor, dan pompa bensin. Tujuannya lebih dari sekadar kebersihan. Sauna berfungsi sebagai ruang untuk kejernihan mental, detoksifikasi fisik, dan ikatan sosial. Teman-teman berkumpul, keluarga bersatu kembali, dan percakapan mengalir dengan mudah dalam panas yang lembut dan memurnikan. Yang mengejutkan banyak pengunjung adalah bahwa sauna di Laplandia sering digunakan tanpa pakaian. Ini tidak dianggap aneh atau tidak pantas. Sebaliknya, ini dianggap alami dan membebaskan. Terpisah gender atau campuran, orang-orang dari segala usia menikmati sauna dengan keterbukaan dan kenyamanan. Bahkan, pesta sauna di antara teman-teman, terutama penduduk setempat yang lebih muda, cukup populer, seringkali disertai dengan musik, camilan, dan tawa. Dan kemudian datanglah kontras utama. Setelah berkeringat, sudah menjadi kebiasaan untuk terjun ke danau es atau berguling di salju, bahkan ketika suhu di luar 20 degree. Kejutan dingin itu diikuti dengan kembali ke panas, menyegarkan, dan berakar dalam filosofi kesehatan Nordik.
Sauna lebih dari sekadar ruangan dengan uap. Ini adalah simbol ketahanan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Taman Nasional dan Alam Liar. Keindahan liar Laplandia. Di luar Sinterklas dan langit ajaib, Laplandia adalah tempat dengan keindahan alam yang menakjubkan. Hutan belantara yang luas, hutan yang belum tersentuh, dan danau yang membeku menjadikannya salah satu tempat liar terakhir yang sesungguhnya di Eropa. Wilayah ini adalah rumah bagi beberapa taman nasional terbesar dan paling murni di benua itu, menawarkan perlindungan tidak hanya bagi satwa liar, tetapi juga bagi para pelancong yang mencari kesunyian, petualangan, dan hubungan yang lebih dalam dengan alam. Salah satu taman yang paling terkenal adalah Taman Nasional Urho Kekkonen di Finlandia, yang meliputi lebih dari 2.500 km persegi hutan boreal, pegunungan, sungai, dan lahan basah. Di musim panas, tempat ini berubah menjadi surga bagi para pejalan kaki dengan jalur yang ditandai yang berkelok-kelok melalui hutan berlumut dan perbukitan. Di musim dingin, lanskap menjadi surga ski lintas alam, diselimuti salju dan bergema dengan keheningan. Lebih jauh ke barat, di Swedia, terletak Taman Nasional Abisko yang terkenal dengan pemandangan gunung yang dramatis dan visibilitas aurora yang luar biasa. Stasiun Langit Abisko yang terletak tinggi di pegunungan dan jauh dari cahaya buatan dianggap sebagai salah satu tempat terbaik di dunia untuk mengamati aurora borealis. Wilayah ini juga menawarkan hiking sepanjang tahun, kereta luncur anjing, dan panjat es untuk para pencari sensasi. Taman-taman ini lebih dari sekadar objek wisata. Taman ini adalah ekosistem yang hidup, rumah bagi rusa, rubah Arktik, lynx, dan burung-burung yang bermigrasi. Rusa kutub berkeliaran dengan bebas, seringkali melintasi jalur dan jalan tanpa pemberitahuan. Skala dan keheningan tempat-tempat ini memberikan rasa kagum dan kerendahan hati yang semakin langka dalam kehidupan modern. Baik Anda mendaki di bawah matahari tengah malam atau bermain sepatu salju melalui senja Arktik. Lanskap Laplandia yang keras, kehidupan di tepi Arktik. Lapland sama indahnya dengan ekstremnya. Terbentang di seluruh wilayah utara Finlandia, Swedia, Norwegia, dan sebagian Rusia, wilayah luas ini mencakup lebih dari 36.000 km persegi, lebih besar dari Jepang. Namun populasinya sangat kecil, hanya sekitar 184.000 penduduk, menjadikannya salah satu kepadatan penduduk terendah di Eropa. Alasan utamanya, iklim. Musim dingin di sini sangat panjang dan dingin, dengan suhu yang secara teratur turun di bawah 30 derajat dan kadang-kadang mencapai 40 derajat. Salju menutupi tanah hampir sepanjang tahun, dan di banyak daerah, tanah membeku karena lapisan es abadi, lapisan tanah beku permanen yang membuat konstruksi dan pertanian sangat sulit. Medan yang keras ini memaksa penduduk setempat untuk beradaptasi dengan cara yang luar biasa. Misalnya, mengubur orang mati menjadi tantangan logistik selama musim dingin karena tanah beku tidak dapat digali. Di beberapa komunitas, keluarga harus menyimpan jenazah orang yang dicintai di gudang, garasi, atau tempat penampungan yang dibangun khusus sampai pencairan tiba di musim panas dan penguburan dimungkinkan. Terlepas dari tantangan tersebut, orang-orang di sini telah mengukir kehidupan yang bermakna yang berakar pada ketahanan, tradisi, dan kedekatan dengan alam. Rumah-rumah dibangun dengan insulasi tinggi, mobil salju menggantikan mobil, dan komunitas sangat erat, saling membantu melewati berbulan-bulan kegelapan dan dingin. Kondisi ekstrem juga menghadirkan momen-momen indah. Matahari tidak pernah terbit selama berminggu-minggu selama musim dingin kutub, tetapi ketika kembali, ia membawa cahaya keemasan yang terasa seperti berkah. Sejarah Desa Santa Claus, dari reruntuhan perang menjadi simbol kegembiraan. Meskipun Desa Santa Claus sekarang terasa seperti diambil langsung dari dongeng,
asalnya berakar pada babak sejarah Eropa yang sangat nyata dan menyakitkan. Setelah kehancuran Perang Dunia II, sebagian besar Laplandia Finlandia, termasuk kota Rovaniemi, hancur berantakan. Dalam upaya berani untuk membangun kembali, Finlandia tidak hanya berusaha untuk merekonstruksi rumah dan infrastruktur, tetapi juga untuk merevitalisasi wilayah tersebut melalui pariwisata. Titik balik utama terjadi pada tahun 1950 ketika Eleanor Roosevelt, janda Presiden ASTRS Franklin D. Roosevelt, mengunjungi Rovaniemi sebagai bagian dari misi kemanusiaan. Untuk menghormatinya, sebuah kabin kayu dengan cepat dibangun di dekat lingkaran Arktik. Struktur sederhana itu akan menjadi fondasi desa Santa Claus. Ide untuk mengasosiasikan Laplandia dengan Santa Claus bukanlah sesuatu yang acak. Itu sangat masuk akal secara simbolis dan geografis. Lokasinya tepat di lingkaran Arktik, memiliki nuansa mistis, hutan belantara bersalju, penggembalaan rusa Sami, dan pengaturan terpencil menciptakan latar belakang yang sempurna untuk mitos Santa Claus. Finlandia bersandar pada narasi ini, mempromosikan Rovaniemi sebagai kampung halaman resmi Santa Claus. Seiring waktu, desa ini berkembang dengan kantor Santa, kantor pos, toko souvenir, wahana rusa, dan pengalaman Arktik. Itu menjadi penghargaan untuk ketahanan Finlandia dan babak baru untuk identitas budayanya. Bepergian ke Laplandia. Cara mencapai keajaiban. Bagi mereka yang bermimpi mengunjungi Lapland dan desa Santa Claus, perjalanan mungkin tampak jauh, tetapi sepenuhnya dapat diakses dan sangat sepadan dengan usaha. Gerbang utama adalah Bandara Rovaniemi, yang terletak hanya beberapa kilometer dari desa. Bandara ini melayani penerbangan langsung atau penghubung dari kota-kota besar Eropa, seperti Helsinki, Stockholm, dan London. Jika Anda bepergian dari Amerika Serikat, Anda kemungkinan besar akan transit melalui salah satu hub ini sebelum terbang ke Lapland. Kabar baiknya adalah persyaratan visa minimal untuk banyak pelancong. Warga negara ASLS dan pengunjung dari sebagian besar negara barat tidak memerlukan visa untuk kunjungan singkat di Finlandia, yang merupakan bagian dari zona Schengen. Itu berarti Anda dapat masuk dengan bebas untuk tujuan pariwisata hingga 90 hari. Mengenai biaya, tiket pesawat dari dalam Eropa ke Rovaniemi biasanya berkisar antara 50 hingga 200 sekali jalan, dengan harga lebih rendah tersedia selama musim sepi. Setelah Anda tiba, ada banyak pilihan akomodasi, mulai dari kabin, beratap kaca mewah, dan pondok kayu yang nyaman, hingga hostel hemat. Hotel kelas menengah biasanya berharga antara 100 dan 200 per malam, sementara penginapan hemat mungkin di bawah 100 $. Masuk ke desa Santa Claus benar-benar gratis, menjadikannya salah satu tujuan wisata langka di mana Anda dapat membenamkan diri dalam suasana magis tanpa tiket masuk. Namun, kegiatan seperti naik kereta luncur rusa, kunjungan ke peternakan rusa, dan tur mobil salju dikenakan biaya tambahan. Untuk menjelajahi lebih banyak Lapland, Anda dapat menyewa mobil dengan harga sekitar 30–50 per hari. Ingatlah untuk memperhatikan rambu-rambu penyeberangan rusa yang merupakan bagian nyata dan umum dari kehidupan di sini. Jadi, bagian mana dari Lapland yang paling mengejutkan Anda? Apakah kereta luncur rusa, cahaya utara yang bersinar, atau tradisi sauna liar di salju? Apakah Anda berani melompat ke danau beku setelah sesi sauna? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami. Dan jika perjalanan ini membangkitkan rasa ingin tahu Anda, jangan lupa untuk mengikuti terus. Ada seluruh dunia keajaiban yang masih menunggu untuk dijelajahi.